Ex-Menko Polhukam Mahfud MD turut menyoroti pengakuan Raffi Ahmad soal viralnya patwal mobil dinas Li 36 arogan di jalan, di mana utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni itu mengaku tak ada di dalam mobil tersebut saat kejadian. Mahfud menyebut hal ini sebagai bentuk ketidakjujuran dan suatu tindakan yang kampungan. Mahfud dalam tayangan YouTube-nya pada Selasa, 14/1, secara terang-terangan menyebut bahwa Raffi Ahmad tidak jujur. Sebab menurutnya, mobil dinas tidak boleh digunakan oleh orang lain, terkecuali menteri yang menjabat. Hal itu, kata Mahfud, sudah ada aturannya bahkan saat dirinya menjabat sebagai menteri selama belasan tahun. Bahkan untuk menerangkan mobil Li 36 aja saling bilang tidak tahu. Gak ada yang berani menerangkan, ini loh aturannya, kata Mahfud MD dikutip dari YouTube Mahfud MD Channel, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Ia lantas menyindir Raffi yang muncul setelah kasus itu viral di media sosial. Baru setelah sudah ribut, ada yang ngaku, itu mobil saya, tapi saya tidak ada di situ, kata dia. Mahfud kembali menekankan bahwa mobil dinas tidak boleh dipakai oleh orang lain. Bahkan menurut Mahfud MD, dirinya melarang istri apalagi anaknya untuk naik mobil dinas selama ia menjabat sebagai menteri. Saya belasan tahun pakai mobil dinas, gak boleh istri saya tanpa ada saya di situ. Apalagi anak, apalagi orang lain, apalagi preman yang duduk di situ, tegasnya. Ia juga mengungkap, sekretaris pribadinya saja tidak berani duduk di dalam mobil dinasnya. Mahfud pun mengatakan kalau apa yang dilakukan Raffi Ahmad ini adalah contoh ketidakjujuran yang dilakukan oleh penjabat publik. Bahkan ia pun mengaku tersinggung dengan apa yang terjadi itu. Pejabat gak jujur ini, tersinggung saya, negara kok jadi kayak gini. Kampungan, katanya. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD turut menyoroti pengakuan Raffi Ahmad soal viralnya patwal mobil dinas RI 36 arogan di jalan, di mana utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni itu mengaku tidak ada di dalam mobil tersebut saat kejadian. Mahfud menyebut hal ini sebagai bentuk ketidakjujuran dan suatu tindakan yang kampungan. Mahfud dalam tayangan YouTube-nya pada Selasa 14 Januari secara terang-terangan menyebut bahwa Raffi Ahmad tidaklah jujur, sebab menurutnya mobil dinas tidak boleh digunakan oleh orang lain terkecuali menteri yang menjabat. Hal itu, kata Mahfud, sudah ada aturannya bahkan saat dirinya menjabat sebagai menteri selama belasan tahun. Ia lantas menyindir Raffi Ahmad yang muncul setelah kasus itu viral di media sosial. Mahfud kembali menekankan bahwa mobil dinas tidak boleh dipakai oleh orang lain. Bahkan menurut Mahfud, dirinya melarang istrinya apalagi anaknya untuk naik mobil dinas selama ia menjabat sebagai menteri. Ia juga mengungkap sekretaris pribadinya saja tidak berani duduk di dalam mobil dinasnya. Mahfud pun mengatakan kalau apa yang dilakukan Raffi Ahmad ini adalah contoh ketidakjujuran yang dilakukan oleh pejabat publik. Bahkan ia pun mengaku tersinggung dengan apa yang Utusan khusus Presiden bidang generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad akhirnya buka suara usai viral mobil Li 36 dikawal patwal arogan tunjuk sopir taksi. Diketahui, petugas patwal bernama Brigadir Deka saat itu tengah mengawal mobil berplat Ri 36 yang melintas di Jalan Jenderal Sudirman pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ri 36 menjadi trending topik atau perbincangan di media sosial X lantaran aksi petugas patwal yang mengendarai motor tersebut menunjuk-nunjuk sopir taksi Silverbird. Raffi Ahmad mengakui mobil berplat Ri 36 merupakan mobil yang biasa ia tumpangi. Saya membenarkan bahwa mobil tersebut adalah mobil saya, Raffi Ahmad, tapi saat itu saya tidak ada di mobil, karena mobil dalam perjalanan menjemput saya, kata Raffi dalam keterangan tertulis, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Mobil tersebut viral di media sosial karena tindakan seorang petugas patroli dan pengawalan yang menunjuk-nunjuk sopir taksi. Raffi menyatakan,
Personel tersebut telah dievaluasi oleh pihak kepolisian dan dibina agar lebih baik. Raffi juga berjanji timnya bakal lebih berhati-hati dan bijak saat berkendara. Kedepannya seluruh tim akan lebih berhati-hati dan bijak saat berkendara, kata Raffi. Sementara, pejabat pemilik mobil plat RI 36 kini ditegur Sekretaris Kabinet, Seskap, Teddy Indra Wijaya usai viral menerobos kemacetan dengan polisi patwal yang dianggap arogan tunjuk taksi online. Meski begitu, Sekretaris Kabinet, Seskap, Teddy Indra Wijaya mengklaim sudah menegur pejabat negara pemilik mobil berplat RI 36. Sudah kita tegur, kata Teddy singkat saat dikonfirmasi, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Teddy pun mengaku sudah kembali mengingatkan seluruh jajaran pejabat di Kabinet Merah Putih untuk semakin bijak dan berhati-hati, termasuk saat berkendara menggunakan mobil milik negara. Sudah diingatkan kembali semuanya agar semakin berhati-hati dan bijak saat berkendara, jelas Teddy. Sementara, berdasarkan hasil klarifikasi, Brigadir DK saat itu tengah mengawal mobil berplat RI 36 yang melintas di Jalan Jenderal Sudirman pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Pada ruas jalan itu, terdapat truk penambal yang tengah berhenti di lajur tengah Jalan Jenderal Sudirman sehingga menyebabkan kemacetan. Oleh karena itu, taksi Silverbird Alphard yang berada tepat di belakang truk penambal berupa menghindar ke arah kanan atau berpindah lajur. Namun, di saat bersamaan, ada kendaraan dari sebelah kanan, Suzuki R3 putih, yang juga sama-sama hendak maju, sehingga hampir menyebabkan terjadi senggolan, ujar Argo dalam keterangannya, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Akibatnya, taksi Silverbird Alphard hitam berhenti dengan jeda agak lama, dan saat itu terlihat terjadi perdebatan antara kedua kendaraan tersebut sehingga menyebabkan kecamatan, tambah dia. Brigadir DK yang tengah mengawal disebut berinisiatif melerai dan meminta kendaraan taksi Alphard hitam agar segera maju sehingga tidak menimbulkan kematian. Brigadir DK melerai yang saat itu terlihat gestur anggota sambil menunjuk seolah arogan, kata dia. Usainya, Brigadir DK beserta mobil RI 36 kembali melanjutkan perjalanan. Argo menggarisbawahi, saat ini Brigadir DK hanya diberikan sanksi teguran untuk lebih humanis pada saat melaksanakan kegiatan pengawalan. Selanjutnya Ditlantas Polda Metro Jaya juga akan mencari pengemudi taksi Alphard untuk meminta klarifikasi. Apakah ada tindakan atau ucapan dari personel Ditlantas yang dianggap tidak sopan atau arogan, tutur Argo. Meski begitu, Ditlantas Polda Metro Jaya meminta maaf apabila sikap gestur yang dilakukan Brigadir DK dianggap tidak layak atau arogan. Akan menjadi bahan celana untuk giat pengawalan selanjutnya, pungkas Argo.